12 atau 13, isim ghair munsharif kalau dimudhafkan dengan kata setelahnya, maka tanda majrurnya balik ke kasrah lagi. Apa buktinya kalau Ramadan ini sebagai mudhaf? Lihat kata hadis sanati. Ramadan hadihis sanati. Sanati sanata. Nati apa nata nih? Sanati. Si hadis sanati ini disebut mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini artinya kata yang bersandar kepada kata sebelumnya. Buktinya ia bersandar, harokatnya ti. Hadihis sanati. Nah, karena harokatnya kasroh, dia menjadi mudhaf ilaih, maka Ramadan ini menjadi mudhafnya. Ada yang bersandar, ada yang menjadi sandaran. Kayak ibu-ibu kan kalau lagi sedih, pengen ada sandaran kan? Ya kan? Makanya suami ibu kan bahunya selalu sedia itu. Kalau nggak ada pohon pisang senderin itu. Kenapa di sini nyendernya? Karena ibu dalam hadis Sahih Bukhari tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang sebelah kiri. Paling atas. Tulang rusuk paling atas dekat dengan bahu. Makanya perempuan itu kalau sedih pasti nyari bahu. Betul? Nggak tahu dah ya. Wah, luar biasa. Dia emang nggak pernah salah perempuan mah. Iya. Saya bahas apa tadi? Ngapa jadi kesono-sono ya? Ramadhani. Nah, jadi Ramadan ini menjadi mudhaf. Hadis sanati mudhaf ilaih. Nah, karena menjadi mudhaf, maka harokatnya harus kasroh. Ramadhani hadhihi sanati. Doni nati. Kalau doni pasangannya sama nati. Kalau dona sama nati, jeruk makan jeruk. Dona sama nati. Enggak serper itu kalau begitu, ya. Nah, Ramadhani hadhis sanati. Ganti ya. Jadi kalian sepakat, dona apa doni? Gitu. Gitu, ya. Doni ya. Ya, walaupun Ustadz dari zaman saya masih pakai kolor. Itu dona. Ya ini saya bilang tadi, kalau kesalahan diulang-ulang ya jadi benar. Begitu. Jadi selama ini niat saya salah. Puasa saya tidak sah. Enggak sampai ke ranah itu. Ini hanya sampai pada ranah tata bahasa saja. Akan tetapi alangkah baiknya kita kan belajar. Kita belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Masa kok yang salah kita biarkan terus begitu ya. Ini yang betul Ramadhani sebenarnya. Ya, ganti ya. Nawaitu shauma ghadin an adai faradhi syahri Ramadhani hadhis lillahi. Al-Imam Az-Zarqani ditambahkan imanan wahtisaban. Ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Ini tambahan saja. Boleh ditambah, boleh enggak. Tapi kalau mau versi lengkapnya begini jadinya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani, maaf deh. Ngetes. Berarti peka pendengarannya. Iya dong. Ustadz dilawan. Ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Begitu, ya. Silakan kalau mau versi lengkapnya seperti itu. Ya. Tapi seandainya begini saja, nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma fardhi Ramadan, udah cukup itu sebenarnya. Nawaitu shauma fardhi Ramadan, sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau versi lengkapnya seperti itu. Baik. Sudah. Kemudian yang ketiga, la yajuzu ay yajma'a baina shaumi fardhain fi yaumi wahid. Nah, ini penting juga nih.
tidak boleh niat 2 puasa fardu dalam 1 puasa. Contoh puasa Ramadan. Ibu punya nadar, bapak punya nadar. Nanti saya puasa nadarnya sekalian puasa Ramadan aja. Oh, curang itu namanya. Nggak bisa. 2 niat fardu tidak boleh 1 puasa. Tak boleh. Tapi kalau 2 puasa sunnah, boleh 1 niat. Boleh 1 puasa. Contoh, Ayyamul Bid bertepatan dengan hari Senin. Kalau ibu niat 2, dua-duanya dapat. Niat puasa Senin dan puasa Ayyamul Bid. Kalau pas lempengannya tuh. Atau bahkan, kata ulama nih, walaupun ini khilaf. Bahkan niat puasa yang wajib, boleh digabung dengan yang sunnah. Walaupun ini khilaf ulama apa ya? Ini ada khilaf ulama. Enggak sepakat ulama dalam masalah ini. Tapi ada yang berpendapat, puasa yang wajib, niat puasa wajib, boleh digabung dengan yang sunnah. Contoh, ibu punya qadha, tapi ingin puasa Syawal, ingin puasa Senin Kamis. Nah, boleh ibu niat qadha Ramadan sekaligus niat puasa Syawal atau puasa Senin Kamis. Boleh seperti itu. Tapi saya beri catatan ya, ini ulama nggak sepakat. Ada yang tidak membolehkannya. Tafadhol, ya, selama ulama ikhtilaf, ada yang bolehin, ada yang nggak bolehin. Ambil yang paling mudah buat kita. Yang paling mudah yang mana? Ya udah begitu aja. Apa repot-repot sih? Ada penanggung jawabnya, tenang saja. Ya, nah gitu. Jadi boleh yang fardu sekali yang sunnah. Tapi 2 fardu nggak boleh. Ya, puasa qadha dengan nadar, Ramadan dengan nadar nggak boleh. Ya, kita lanjutkan. Rukun yang kedua, tarku mufattirin, meninggalkan yang membatalkan puasa. Rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan yang membatalkan puasa. Ibu, yang batalin puasa apa aja? Pasti makan dulu bilangnya. Makan kan? Ingat makan ya. Makan, minum, hubungan suami istri di siang hari. Apalagi? Muntah dengan sengaja. Apalagi? Dan lain sebagainya. Secara global yang batalin puasa itu ada 2. Nanti kita bahas di akhir. Ya, ada yang batalin puasanya sekaligus pahalanya. Puasanya batal, pahalanya batal. Yang kedua, ada pembatalan yang hanya membatalkan pahalanya tapi tidak membatalkan puasanya. Nanti kita bahas di akhir ya. Kita tunda dulu itu. Tapi kita masuk dulu ke sunanu saumi Ramadan. Sunah-sunah puasa Ramadan. Baik. Sunah-sunah dalam puasa Ramadan. Yang pertama, ta'jilul fitri. Menyegerakan berbuka. Ta'jil. Ibu, kalau dengar kata ta'jil, apa yang terbayang? Gorengan. Ya Allah. Kolak. Iya. Emang ta'jil artinya kolak ya? Ini perlu diluruskan lagi. Ta'jil itu bahasa Arab. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Artinya apa? Bergegas, bersegera. Jadi ta'jil itu bersegera, bukan kolak. Ya, kolak itu ya makanan untuk takjil ya, boleh juga sih ya. Ya, takjil. Nah, satu ya, bersegera. Tapi dengan yakin. Bersegera berbuka harus dengan ya. Jangan gini. Jangan terprank, tahu terprank? Tertipu. Oh, terprank sih ya. Tertipu ya dengan ajan hoax. Ada ajan hoax. Di TV ada iklan sirup merek tertentu. Duk, ya kan? Oh, langsung pisang habis 2. Wow. Ternyata belum masuk waktu. Nah, ini kasus. Kasus. Apa kasusnya? Dia wajib qadha di bulan berikutnya. Nah, rugi kan? Sudah hampir finish itu. Kenapa? Kena ajan hoax. Makanya pastikan kalau kita takjil, yakin sudah azan. Jangan kayaknya ajan nih. Padahal iklan marjan itu. Hati-hati. Ya, satu itu. Masalah takjil ya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua.
Sahur. Sahur dulu. Ya, sahur itu sunnah. Kapan dimulainya sahur? Wa yadkhulu waktu sahur min muntasifil lail. Dimulainya waktu sahur dari pertengahan malam. Saya mau tanya, pertengahan malam itu jam berapa? Jam 3. Itu mau ujung malam namanya. Pertengahan malam itu berapa? Kalau waktu menunjukkan tengah malam, jam berapa itu? Lah iya, ngapa jam 3 sih? Ya, jam 12. Berarti jam 12 seterusnya itu sudah boleh dianggap sahur. Berarti kalau makan jam 12 ke bawah, jam 11, jam 10 bukan sahur. Mindo. Tahu aja. Mindo itu namanya, ya. Tapi kalau jam 12 ke sana itu udah sahur. Jadi kalau lagi jajan pecel ayam jam setengah 1, niat sahur sekalian. Udah boleh sahur itu. Cuman sahur awal namanya. Nanti sahur akhir, sahur lagi jam 4. Ya. Nah, udah ya. Jadi dinamakan sahur kalau lewat tengah malam. Sudah boleh disebut sahur. Sunnah yang ketiga, mengakhirkan sahur. Tadi sahurnya sunnah. Sunnah yang ketiga, mengakhirkan sahurnya. Mengakhirkan sahur. Sahabat Abu Hurairah dalam hadis sahih pernah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah asisten rumah tangganya Rasulullah. Menjadi asisten Nabi semenjak usia 10 tahun. Ummu Anas membawa Anas ke hadapan Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah. Waktu itu Anas umur 10 tahun. Anas dibawa oleh ibunya, Ummu Anas, diserahkan. Ya Rasulullah, aku serahkan putraku Anas kepadamu. Jadi pembantunya, khadimnya. Usia 10 tahun. 10 tahun. Ini jadi sunnah buat kita. Kalau kita sudah punya anak usia 10 tahunan, serahkan kepada orang yang layak untuk mendidiknya. Serahkan anak kita kepada orang yang layak untuk mendidiknya. Ya, Anas bin Malik hidup bersama Rasul 10 tahun. Karena Rasul wafat ketika Anas berusia 20 tahun. Dan Anas ini termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan berkah doanya Nabi. Ada doa khusus Nabi buat Anas. Ya Allah, berkahkanlah harta dan keturunannya Anas. Dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa Anas bin Malik itu wafat ya karena dia didoain Nabi ya, berkah hartanya, berkah umurnya, berkah keturunannya. Beliau wafat usia 106 tahun. 106. Ibu tahu berapa anaknya? Anaknya 120 orang. Nah, bapak-bapak mikirnya, itu anak segitu biangnya berapa? Ya kan? Iya, udah kebaca sama saya. Tenang, Bu. Udah kebaca. Itu doa berkah dari Nabi. Ya, Masya Allah, Anas bin Malik gitu ya. Nah, Abu Hurairah bertanya kepada Anas bin Malik, wahai Anas, jarak antara selesai sahurnya Nabi dengan azan subuh itu berapa jedanya? Ini Abu Hurairah bertanya kepada Anas bin Malik, karena Anas ini sering nemenin Nabi sahur. Apa jawab dari Anas bin Malik? Qadra khamsina ayatan. Kira-kira kalau antum baca Quran 50 ayat. Bapak kalau baca Quran 50 ayat berapa menit? Berapa menit kira-kira? Yang sedang aja? Setengah jam? Lelet amat ya? 5 menit? Wah, ini qori wajar 5 menit nih. Yang belakang setengah jam tuh. Beda kapasitas. Sudah, nggak usah debat. Ya. Jadi 50 ayat itu sudah dikonversi oleh ulama kita. Jadi selesai sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu jaraknya 50 ayat. 50 ayat ini sudah dikonversi oleh Nabi, oleh para ulama kita, khususnya ulama Indonesia, menjadi 10 menit. Jadi 50 ayat itu 10 menit.
Dan 10 menit ini adalah jeda antara selesai sahurnya Nabi dengan adzan subuh. Nah, jeda 10 menit ini di negeri tercinta ini disebut dengan nama? Itu dia. Itu sejarahnya imsak. Jadi imsak itu bukan akal-akalan. Imsak itu yaitu hadis sahih. Pertanyaan Abu Hurairah kepada Anas bin Malik tentang jarak jeda antara selesai sahurnya Nabi dengan sholat subuhnya Nabi. Begitu. 10 menit itu qadra khamsina ayatan. Nah, jadi begini. Berarti selesai sahur kita itu 10 menit sebelum subuh. Sudah selesai. Saya mau tanya, makan sahur itu berapa menit kita? 15 menit. Ada yang lebih? Ibu berapa menit makan sahur? Setengah jam? 1 jam? Banyak makannya ketahuan nih. Ibu hitung aja. Ya. Jadi gini. Misalkan sahur setengah jam. Jarak antara selesai sahur ke subuh 10 menit. Setengah jam tambah 10. 40 menit. Berarti 40 menit sebelum subuh sudah mulai sahur. Itu sudah termasuk akhir sahur. Jam berapa Ustaz? Jam 4, boleh. Itu sunahnya. Begitu ya. Jangan sahur setengah 3. Iya, jam 6 lapar lagi, Bu. Ya. Begitu ya. Baik. Yang keempat. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Al-ityanu bidu'ail iftar. Membaca doa berbuka puasa. Nah, ini juga saya mau tanya lagi nih. Doa buka puasa yang bagaimana, Bu? Dhahabadh dhama'u wabsallatir uruku wasabatal ajru insyaallah. Udah itu aja. Yang lain? Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini 2 hadis digabung jadi 1. Riwayat Abu Daud. Ini 2 hadis digabung jadi 1. Redaksi hadisnya nggak begitu. Cuman di mix oleh ulama jadi 1. 2 riwayat Abu Daud digabungkan menjadi 1 menjadi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau dhahabadh dhama itu riwayat Imam Ibnu Sunni. Dhahabadh dhama wa btalatil uruq. Nah, berarti kalau kita baca itu mengamalkan 3 hadis. Pertanyaannya, saya mau nanya, ibu bapak baca doa itu sebelum buka, setelah buka? Mau buka.